Jamaah haji reguler Indonesia penting memahami kegiatan apa saja yang dilakukan selama di asrama haji. Simak begini panduan layanan jamaah haji di asrama haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Waktu keberangkatan jamaah haji reguler sudah semakin dekat. Mulai 11 Mei 2024, jamaah haji reguler kloter awal gelombang pertama sudah mulai masuk asrama haji secara bertahap. Untuk memaksimalkan pelayanan, Kementerian Agama telah menyiapkan sistem layanan satu atap proses keberangkatan jamaah haji. Kemenak telah mengatur layanan jamaah baik di asrama haji embarkasi maupun asrama haji antara pada masa keberangkatan maupun masa pemulangan. Selain itu, Kemenak telah menyiapkan aturan pelepasan jamaah haji reguler. Selama 6 tahun, Spirit Haji Mabrur bersama Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pernah mengawasi berbagai layanan di asrama haji seluruh Indonesia, termasuk turut menyaksikan prosesi pelepasan jamaah haji reguler ke Tanah Suci. Ada 3 pelayanan yang akan diterima jamaah haji pada fase keberangkatan: layanan di gedung penerimaan, layanan di gedung penginapan, dan layanan di gedung keberangkatan. Agar jamaah haji tidak kelelahan, layanan dari beberapa unit terkait dilakukan pada satu lokasi dan dikoordinir secara terpadu dalam satu atap. Pelayanan jamaah haji di gedung penerimaan. Layanan satu atap kepada jamaah haji di gedung penerimaan dengan metode first come first serve. Jamaah haji yang pertama tiba di asrama haji adalah yang pertama mendapat pelayanan. Pelayanan dimulai sejak kedatangan jamaah di gedung penerimaan. Layanan satu atap kepada jamaah haji di gedung penerimaan terdiri atas jamaah menyerahkan tas bagasi dan kabin kepada petugas PPIH, pemberian label pada tas kabin, jamaah menyerahkan surat panggilan masuk asrama SPMA dan bukti lunas biaya perjalanan ibadah haji. Pemeriksaan akhir kesehatan jamaah haji. Penyerahan kartu kokarde dan kartu makan. Penempatan kamar. Penyerahan gelang identitas, paspor, visa, dan boarding pass. Penyerahan living cost dan lembar tanda terima living cost. Pelayanan jamaah haji di gedung penginapan. Jamaah haji menginap selama 1 kali 24 jam. Selama menginap, jamaah haji mendapatkan konsumsi 3 kali makan prasmanan dan 2 kali snack. Apabila jadwal keberangkatan jamaah haji ke bandara lebih awal dari jadwal pemberian konsumsi, jamaah akan mendapatkan konsumsi dalam bentuk box atau kemasan kotak. Selama menginap, jamaah haji mendapatkan siraman rohani dan pemantapan manasik. Pelayanan jamaah haji di gedung keberangkatan. Pelayanan di gedung keberangkatan terdiri atas pemeriksaan tas kabin, pemeriksaan paspor, visa, dan boarding pass.
sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada gedung keberangkatan, area untuk pemeriksaan tas kabin dengan mesin X-ray, area ruang tunggu keberangkatan berdasarkan bus dan rombongan, arena ruang untuk pengecekan paspor, visa, dan boarding pass. Pelayanan di gedung keberangkatan dimulai dari kedatangan jamaah haji dari gedung penginapan ke gedung keberangkatan sampai dengan jamaah haji naik bus menuju bandara dengan alur proses sebagai berikut. Petugas PPIH mengarahkan jamaah haji untuk masuk ke gedung keberangkatan. Jamaah haji duduk di gedung keberangkatan sesuai dengan rombongan. Petugas Aviation Security melakukan pemeriksaan tas kabin dengan mesin X-ray. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan paspor, visa, dan boarding pass jamaah haji sebelum naik bus. Petugas PPIH mengarahkan jamaah haji menuju bus yang dimulai dari rombongan 1 dan seterusnya. Jamaah haji naik bus menuju bandara. Keberangkatan jamaah haji reguler sering diwarnai dengan seremonial pelepasan baik di kabupaten kota maupun embarkasi. Untuk itu, Kementerian Agama meminta agar seremonial pelepasan tidak berlangsung lama, apalagi jamaah lanjut usia atau lansia pada operasional haji 2024 jumlahnya sekitar 45.000 jamaah. Untuk meminimalisir waktu serta menjaga kebugaran jamaah, Kemenak menerbitkan surat edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tentang mekanisme pemberangkatan dan kedatangan. Edaran ini ditujukan kepada para kepala bidang PHU, kepala Kemenak Kabupaten Kota, dan ketua petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi di seluruh Indonesia, serta ketua PPIH Arab Saudi. Direktur Bina Haji Dirjen PHU Kementerian Agama Arsyad Hidayat menjelaskan, surat edaran ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia saat keberangkatan, kedatangan, dan kepulangan di kabupaten kota, embarkasi-debarkasi, dan Arab Saudi. Mekanisme pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji mengatur intinya seremoni pelepasan jamaah haji paling lama 30 menit dan jangan membuat jamaah haji lelah, suntuk, atau bete, khususnya jamaah lansia. Begini ketentuannya. Seremoni keberangkatan dan kedatangan di tingkat kabupaten kota, embarkasi, dan saat kedatangan dan keberangkatan di Arab Saudi hanya dilakukan untuk kloter pertama. Meminimalisir seremoni keberangkatan dan kedatangan di kabupaten kota. Waktu maksimal 30 menit. Sambutan paling banyak oleh 2 orang. Meminimalisir seremoni penerimaan dan keberangkatan di embarkasi. Waktu maksimal 30 menit. Sambutan paling banyak 2 orang. Jamaah haji lansia dan risti tidak harus mengikuti seremoni. Jamaah haji lansia dan risti didahulukan mendapat layanan satu atap. Meminimalisir seremoni penerimaan dan keberangkatan di Arab Saudi. Waktu maksimal 30 menit. Sambutan paling banyak 2 orang. Jamaah haji lansia dan risti tidak harus mengikuti seremoni. Nah, jangan sampai pelepasan jamaah haji menjadi ajang kampanye oleh pejabat yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota.
Tidak ada pesan terselubung dan jangan mengumbar janji kepada jamaah haji. Jamaah haji Indonesia, nikmati layanan di asrama haji dengan baik. Makan dan istirahat cukup, serta menjaga kesehatan dengan baik sebelum terbang ke tanah suci. Labaik, Allahumma labaik.